seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari silakan suaramu persembahkan pada Tuhan, nyatakan kerinduan. Dia Allah Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu Tuhan, ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Mari katakan, sebab kasih setia, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Makasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu.
Oleh karena itu Tuhan, kami yakin Engkau akan memberikan segala yang kami butuhkan. Oleh karena itu Tuhan, di malam yang indah silakan Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kami, sehingga kami boleh mengerti akan segala isi hati Tuhan dan rencana Tuhan atas kami. Kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu menyapa kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami boleh Kau tuntun lewat kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi anak kesayangan Tuhan yang semakin hari boleh hidup seperti apa yang Kau kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih tepuk tangan yang mulia lebih dulu, karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul awal serangan iblis ini ada 3 bagian. Saya ingatkan lebih dulu sebelum kita masuk kepada materi kita di malam yang indah ini, yaitu yang pertama saya ingin ingatkan buat saudara, iblis adalah pribadi yang licik yang tidak pernah tinggalkan Anda dan saya hidup dalam keadaan tanpa dicobai oleh iblis. Yang kali pertama iblis datang mencobai lewat Adam dan Hawa. Dan ketika Adam dan Hawa dicobai oleh si ular iblis itu tadi, hasilnya Adam dan Hawa itu kalah. Sehingga kita mengenal, oleh karena satu manusia, oleh karena Adam yang pertama itu kalah, mengakibatkan apa? Semua dunia umat manusia ini tadi punya dosa keturunan gara-gara Adam. Iblis gak berhenti sampai di situ. Dia datang kembali mencobai Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah anak Allah. Namun momentum ini, kesempatan ini dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Bapa yang mencintai kita, sekaligus dipakai oleh Dia untuk memberikan contoh dan teladan bagi Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Begini loh caranya menang atas iblis. Dia buktikan sehingga kita membaca firman Allah. Oleh karena satu orang benar, Yesus disebut Adam yang kedua. Oleh karena Adam yang kedua menang atas cobaan iblis, maka semua seisi dunia, orang yang berdosa yang seharusnya mati itu diampuni dosanya, dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus semuanya diselamatkan. Nah saudara, ketika iblis kalah, Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang. Ayatnya yang ke-13 memberikan pengertian kepada Anda dan saya, sehingga wajar kalau hari ini Anda yang mengerti akan firman Allah, Anda harus menjadi orang percaya yang senantiasa hidup itu waspada. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan ini ngomong, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, artinya kepada jati diri Tuhan Yesus, ia huruf kecil iblis mundur daripadanya huruf besar, yaitu Tuhan Yesus. Namun tidak berhenti dan menunggu waktu yang baik. Artinya jika ada kemungkinan, kesempatan itu ada, celah itu ada buat di dalam hidup saudara, bukan tidak mungkin iblis balik lagi serang Anda dan saya. Tujuan iblis satu, buat kita gagal setia kepada firman Allah, buat hubungan kita yang demikian harmonis dengan Tuhan itu menjadi rusak karena iblis itu menjatuhkan kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kok seperti ini? Saudara, ada sejarahnya. Yang namanya takdir oleh Allah itu tidak bisa dihindari. Saudara, kita buka ke
Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 15. Kita ke 15 dulu, baru nanti tak tunjukkan. Kita ke 15 dulu. 4, Lukas 4, Kejadian pasal 4, pasal 3 ayatnya ke 15 dulu. Kejadian pasal 3 ayatnya ke 15 lebih dulu. Saudara, ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari, yang tetap harus kita lewati. Tuhan ngomong begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini, artinya Hawa, antara keturunanmu, keturunan iblis setan, dan keturunannya perempuan tadi. Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus dan kita sebagai anak-anaknya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, takdir ini tetap harus kita jalani. Bahwa apa? Yang namanya kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, itu akan bermusuhan sampai selama-lamanya dengan iblis setan dan keturunannya. Tidak bisa dihindari. Namun yang hebat, Tuhan ketika memberitakan takdir yang demikian, Anda dan saya itu sudah dalam posisi itu keluar sebagai pemenang. Kita akan meremukkan kepala ular yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia buktikan menang atas maut, mati dan bangkit lagi pada hari yang ketiga, sehingga maut sudah dikalahkan. Namun jika kita meleset dan kita kalah dengan iblis, iblis tidak terlalu bisa membahayakan kita. Kita hanya diremukkan apa? Tumit kita. Tetap kita mati menang. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa jatuh, Anda bisa meleset. Tapi ketika kita meleset, kita tidak akan habis. Ini takdirnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat apa yang dikatakan pada ayat yang ke-14. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Oleh karena perbuatan ular itu membuat Adam dan Hawa jatuh, semua sama Tuhan dikutuk. Adam dikutuk sebagai laki-laki, kalau kamu cari rezeki harus dengan jerih payah, dengan peluh yang bercucuran baru kamu bisa nyukupi. Nah, ini kena kepada semua orang laki. Perempuan juga gitu, karena kamu mendengar apa yang dikatakan oleh ular, perempuan dikutuk juga oleh Tuhan. Maka pada saat kamu melahirkan anakmu, kamu akan menderita kesakitan. Itu kena perempuan semua. Iblis ular juga dikutuk. Kamu akan jalan dengan perutmu, menjalan dengan perutmu. Dan mulai sekarang makananmu adalah debu tanah. Saudara jangan mikir, oh ular, iblis, setan makan debu tanah, makan beleduk. Bukan saja. Bukan. Karena manusia dibuat oleh Allah dari debu tanah. Yang dimaksud debu tanah adalah menungso. Itu tadi. Oleh karena itu ayat firman Tuhan ada yang ngomong, waspadalah iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang sedang mengelilingi engkau dan sedang menunggu siapa yang keluar dari garis kebenaran firman Allah, dimangsa, dimakan, ditelan oleh iblis, yang diibaratkan oleh Tuhan firman Allah ini tadi sebagai singa yang sedang kelaparan, yang sedang mencari mangsa untuk dimakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita mulai bertanya, Tuhan, iblis nyerang saya ini dalam segi yang mana? Saudara, saya pelajari Alkitab dan saya simpulkan bahwa iblis menyerang Anda dan saya dalam semua segi, setiap sisi kehidupan Anda dan saya. Segi kehidupan yang seperti apa? Keadaan Anda dalam keadaan apapun, Anda bisa diserang oleh iblis. Saya ngambil contoh yang ekstrim. Ketika orang miskin, diserang enggak? Diserang. Ketika orang kaya, diserang enggak? Diserang. Amsal 30 ayat 8 dan 9.
memberikan nasihat buat kita. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, ketika orang miskin sama iblis juga dicobain, diwitik-itik sama iblis. Orang miskin terkadang apa? Punya hawa nafsu, kepingin. Di situ iblis juga ngantem, mencobai orang miskin itu pada sisi yang lemah. Sama. Kalau kita sebagai anak Tuhan Yesus sebagai Bapak kita, dia dicobai dengan 3 macam karakter. Ubah batu jadi roti. Sisi lemah mana? Begitu orang puasa, tidak makan, tidak minum, belas selama 40 hari, logikanya dia dalam keadaan lapar. Diantem lemahnya. Kau lapar toh? Jika kau anak Allah, ayo ubah batu jadi roti. Tapi Tuhan Yesus memberikan teladan apa? Tidak usah digubres mengenai iblis, tidak usah dituruti. Itu teladan yang pertama. Teladan yang kedua, dia ngomong, manusia hidup bukan karena roti saja, tapi adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Walaupun manusia itu tetap harus makan, tapi Tuhan ngomong, megang firman Allah, janji Allah, teguh dalam hidup itu lebih penting daripada makanan yang mengenyangkan secara daging. Apa sulitnya buat Tuhan Yesus mengubah batu jadi roti? Dia adalah Tuhan, pasti tidak ada sesuatu yang sulit. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga ketika dia kalau mengubah batu jadi roti, mungkin ditambahi sama Tuhan. Nah, cuma tak ubah batu jadi roti, tak tambahi saus tomat ini. Betul ya? Buat dia Tuhan kok. Tapi dia lebih mementingkan bukan sifatnya kedagingan ini saja yang dituruti, tapi kita harus mengalahkan kedagingan kita dan tunduk kepada 100% firman Allah yang diberikan, yang keluar dari mulut Allah. Itu lebih penting. Kalau dia kemudian juga dicobai dengan keinginan mata, jangan hati-hati. Anda dan saya juga dicobai lewat keinginan mata. Kenapa? Karena iblis setan ini ternyata apa? Dia adalah penguasa dunia yang sudah diizinkan oleh Tuhan. Dalam sekejap mata Yesus Tuhan dibawa ke tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ditunjukkan oleh iblis kepadanya segala kemegahan, segala kuasa indahnya dunia ini kepada dia. Dan iblis yang ngomong, segala kuasa kemegahan yang ada di dalam dunia ini telah diserahkan kepadaku, dan aku punya kuasa untuk memberikan kepada siapa aku mau, kata iblis itu. Jadi jika kamu mau untuk menyembah kepadaku, semua yang kau lihat yang ada di dalam kuasaku tak berikan kepadaku. Oleh karena itu tidak heran kalau ada orang yang demi meraih satu sukses di dalam bisnis usahanya, itu ada banyak orang itu punya jimat-jimat tertentu untuk buat dia bisa kaya, karena usaha yang dia kerjakan itu bisa laris. Nanti tak tunjukkan jimat-jimatnya sudah disiapkan oleh Pak Sony. Kadang tim saya ini wisem, saudara ya. Kita jadi anak Allah itu kadang jono wakal, dolan ngone mong, dulu dolan ngone mong, terus ngeliat, wakemen, setan wakemen. Iblis setan itu ternyata lebih banyak bukan di desa. Betul saudara, tenang saudara. Amin.
Amin, amin. Ya, betul. Orang yang ngerti. Kenapa? Ketika kota ini semakin maju, semakin metropolis, sama seperti zamannya Sodom dan Gomora, kenapa ditunggang balikan oleh Tuhan? Karena kota yang semakin maju, semakin metropolis, semakin ada begitu banyak fasilitas, biasanya diikuti oleh apa? Moral yang semakin jeblok. Kenapa kok moralnya orang-orang waktu itu zaman yang maju semakin jeblok? Kenapa? Karena iblis setan itu menguasai cara berpikir penduduk yang ada di situ. Semua orang pada melihat secara mata ini tadi. Oleh karena itu, Amsal menasihatkan buat Anda dan saya, Tuhan, jangan aku dikei miskin. Supaya apa? Nanti nek miskin aku nyolong, mencuri. Tapi juga jangan aku dikasih kaya, Tuhan. Sehingga ketika aku makan dengan kenyang, nikmati segala sesuatu, aku lupa bahwa ini karena Engkau. Dan aku bertanya, siapakah Engkau, Tuhan? Saudara lihat, orang yang sudah kaya seringkali menunjukkan apa? Dia tak butuh Tuhan. Seakan-akan dengan ketika dia ngomong tak butuh Tuhan, berarti dia ngomong apa? Semua yang kekayaan yang aku dapat dari Tuhan atau dari aku? Dari aku. Karena apa? Aku tak butuh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis setannya memberi tawaran yang seperti itu. Saudara, apakah yang mencuri cuma orang miskin? Apakah yang kaya tidak mencuri? Kalau mencuri lebih gede, betul tidak? Di televisi itu ada banyak pejabat kita yang digaruk oleh KPK sebagai koruptor. Padahal kita heran juga. Loh, kalau menurut ukurannya apa yang dikatakan TV, apa yang dikatakan koran yang kita baca, kita sudah heran-heran. Orang ini yo sebetulnya sudah digaji sama negara ratusan juta. Belum fasilitas yang nempel di dalam kehidupannya dia. Keluarga sakit, ada fasilitasi. Bepergian, ada fasilitasnya, hotel bintang ini, uang saku, makan dan lain sebagainya itu nempel sudah. Nanti akhir tahun izin ada bonus termasuk kelencer keluarga itu nempel. Harapannya negara apa? Tak bayari cukup, tak taruh di tempat yang basah, iki jogonen, kan begitu ya? Ternyata apa? Yang kaya ini saja yang menurut kita, aku misalnya dibayari seperempatnya dari itu aku sudah mau cukup. Ini misi kerasa kurang beda. Begitu dibawain duit dolar sak kresek 400.000 US dollar, yang kaya langsung apa? Vertigo. Betul. Berarti kaya miskin bisa mencuri. Karena apa? Keinginan mata dipakai oleh iblis untuk membuat orang yang sebetulnya sudah dijagokan oleh banyak orang. Ini loh wong lurus, ini loh wong agama. Meleset juga loh saudara. Karena itu tidak percuma Tuhan Yesus nasihati, kamu harus setia kepada salah satu Tuhan. Tidak bisa kamu setia kepada dua Tuhan. Yo mau Tuhan, yo mau mamon. Tidak bisa, pilih salah satu. Kalau kamu setia kepada Tuhan, musuh sama mamon. Kalau kamu setia sama mamon, berarti kamu musuh sama aku. Sekarang yang diujikan, yang dicobakan iblis kepada Tuhan Yesus kan keinginan daging, keinginan mata, dan keakuan hidup. Itu sudah ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 2, Anda buka ayat 15 sampai 17. Itu satu paket, saudara. Lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, 16 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia isinya ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan
bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang kadang sudah dikasih kekayaan tertentu, padahal orang yang di bawahnya itu banyak jumlahnya, nututi orang ini aja sudah tidak bisa. Bahkan kadang kita sudah ngomong, Tuhan, misalnya aku mati diuripne maneh, mati diuripne maneh ping 3, belum tentu duwe donya sak kitu. Wis iki ping 3 periode lho, mati urip neh, belum tentu punya duit sak kitu. Belum tentu loh orang ini mesti merasa cukup, belum karuan ya. Karena apa? Liciknya iblis setan ini mencobai dengan keinginan mata, karena daging mata keangkuhan hidup itu tidak bisa dipisah nih, sak paket. Itu langsung jalan langsung, sama seperti penyakit. Kalau anak kecil ya sudah mulai batuk, grek gandengannya pilek terus panas, itu sama aja, tidak bisa dihindari. Batuk, pilek, panas, anak kecil balita itu sama gandeng, sudah gandeng. Kolesterol, jantung, gitu ya, sama aja, gitu. Sudah sak gandeng. Ini ya tadi, daging, mata, keangkuhan hidup. Ini Tuhan Yesus ngomong, ini dari dunia bukan dari Bapa. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi apa lagi? Semua kondisi. Ketika Anda punya cucu, hati-hati bahaya. Iblis juga bisa bermain, punya cucu kan senang saudara. Bisa-bisa cucu ini buat rebutan mangkongnya, opa-omane sama rebutan untuk ngomong ini, untuk mencurahkan kasih sayangnya ini. Lihat, Pak Gembala, Ibu Gembala, wah ambil putunya kan usah kali-kali. Bahkan orang ngomong putu itu lebih teko anak jadi suatu dikepuk gitu. Sana tes pokoknya dia kan itu cucu oh kepuki putu gak itu lebih daripada anak. Kenapa? Karena apa? Sudah demikian lama tidak ngomong bocah cilik gitu. Kuangannya mesuwi. Begitu dianugerahi cucu, wah ini kesenggol berat aja itu. Bagaimana kok diceples gak boleh? Hati-hati, iblisnya bisa bermain di tengah-tengah. Kadang tanpa sadar, begitu punya cucu, oma dan opa itu bisa ranjang. Mas bene ya aku tak jarne aku ngopeni anu kalau di tutuku. Betul enggak? Ya aku ketip gelebang. Kata saudara, lu ini tenanan ini. Ya. Ketip gelebang gitu ya. Ya kok butuh kaca saudara. Hati-hati lo betul ini diaminkan. Tahu? Dikocok di siapa? Cicak-cicak di dinding. Betul enggak? Hati-hati, iblis itu pinter main, licik banget. Setiap sisi kehidupan kita dia ikut bermain. Dalam arti kata, dia buat kita gagal, jangankan firman Allah. Sehingga dalam keadaan kedip-kedip seperti gini, boleh jadi Yakub berpikir, apa bojoku wis mulai gak sayang ambek aku. Analisane keduawan, muncullah istilah laki-laki muncul masa puber kedua. Hati-hati. Karena saya sebagai pengajar Alkitab, ya, saya tidak pernah kepingin nyonya saya jauh dari saya. Ya, karena apa? Tak bentengi wong aku biasa ngomong ya. Begitu misalnya nanti besok punya cucu gitu. Doa aja, lek kowe pengen ngeloni cucu tengok tengah ae, begitu. Gak iso tak tukokne ranjang sing ombo ae, gak apa-apa. Kan gitu. Jangan kamu pindah ngene kono sok ketak-ketip dhewe kan gitu. Kenapa? Karena Yesus Tuhan menjanjikan perjamuan kawin di Kana, anggur di akhir pesta lebih baik daripada anggur di awal pesta. Anggur di awal pesta melambangkan apa? Adalah ketika Anda dan saya itu manten anyar.
hubungan suami istri, cek mikir nih gone kehangatan kasih sayang bicara tentang urusan ranjang. Perempuannya kemana kayak doro aduan gitu. Perempuannya ke sana yang lagi kuentil terus ya ding ya sepur-sepuran terus ya. Betul dah. Nanti setelah punya anak 1, 2 dan 3 dan lain sebagainya mulai misah. Mi, kamu ngurusi anak sekolah sana, aku kerja sini. Terus mulai seperti itu. Usia tambah banyak, hubungannya kita tidak seperti itu lagi. Kebahagiaan kita bukan bicara tentang ranjang lagi, tapi kebahagiaannya kita ketika kita ngobrol bareng-bareng, gimana ya notokne anak menuju kepada masa depan yang baik, gimana notokne anak supaya dia punya iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Itu kebahagiaan kita. Dan ini bisa terjalin anggur di akhir pesta. Itu bicara apa? Waktunya kita itu apa? Balik kepada Allah Bapa ini, saudara. Tanpa Anda sadar, sehari demi sehari Anda lewati kegiatan, tidur, istirahat, besok bangun, senam lagi. Saudara sadar dah? Kita menuju kemana? Menuju ke alam kubur. Bangun lagi, hidup kita di dunia kurang 1 hari terus menambah ke sana. Sebetulnya orang hidup ini tadi adalah orang yang sedang ngantri mati, cuma apa? Nomor berapa? Kita tidak tahu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu saudara, hati-hati. Iblis ini sangat licik, bermain dalam setiap sisi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hanya bisa Anda raih anggur yang baik ini tadi jika apa? Anda melewati hari demi hari itu dengan kebersamaan. Keluar sama istri, sama suami, makan bareng, berkegiatan bareng. Nah, saudara, saya garis bawahi, hati-hati. Terkadang Anda lama tidak berjumpa dengan teman SMA, Anda lama tidak jumpa dengan teman SMP, Anda lama tidak berjumpa dengan teman perguruan tinggi, terus kemudian ngadakan reuni, dan di reuni ditentukan sama panitia. Reuni mulai gawa bojo ada. Panitia langsung ngomong, nah itu wong bojone duduk sekolah kene yo. Betul dah? Budal dewek-dewek kan? Saya ingatkan, iblis bermain jajan reuni itu berbahaya. Bukan tidak mungkin cinta lama bersemi kembali, gitu. Berapa banyak itu karena jajan reuni. Kemudian keluarga yang asalnya baik-baik itu harus ngomong sama pasangannya, tak lihat-lihat aku nikah sama kamu ini banyak gak cocoknya, rasanya kok bukan tulang rusuk lah. Di dalam reuni aku temukan tulang rusuk. Berapa banyak? Hati-hati. Walaupun besok Jumat ini saya juga rapat reuni. Ubaya ini reuni angkatan saya. Dan teman-teman juga ngomong, bojone gak itu dijam. Ya sudah, tapi saya kan sudah punya pagar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Orang lagi berbahagia, lagi mantu, bukan berarti tidak bisa diserang iblis. Apa yang iblis suka ketawa? Dia ngomong, orang percaya, orang Kristen, Katolik, munafik. Kenapa ya? Undangannya dicetak gede-gede supaya kelihatan rohani. Karena apa? Di dalamnya ada tulisannya, pemberkatan nikah kudus di gereja, kita nirwana eksekutif jam sekian. Belakangnya dicetak lagi, maka dengan demikian mereka bukan lagi dua, tapi mereka satu. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Resepsinya di ballroom yang megah. Tapi apa yang terjadi begitu kita datang ngisi buku tamu, Pak Gerayu yang terima tanya, Om undangan yang dari pria atau wanita? Oh, saya pria. Kenapa? Pria sebelah kanan, wanita sebelah kiri. Kenapa? Gentonge sumbangan dewi-dewi. Iblis yang ngangkat.
Ini orang munafik katanya bukan 2 tapi 1. Iblisnya ketawa. Tidak apa-apa lu cetak gede-gede, tidak apa-apa iblisnya gitu. Kenyataannya apa? Kamu boleh tidur bareng-bareng, tapi mulai hari pertama duit sudah dewek-dewek. Betul nggak? Itu celah, saudara. Ketika engkau membuat celah di dalam hidupmu, Alkitab ngomong apa? Iblis datang kembali. Saudara, gimana Tuhan kalau aku melayani? Apakah di tengah-tengah aku melayani Tuhan, iblis juga menyerang? Iya. Iblis tidak pernah berhenti menyerang. Ketika Anda menjadi pembicara, bicara tentang keharmonisan rumah tangga, pembicara yang ada di tempat ini, pernah Anda merasakan, dulu aku tadi berkhotbah, mulai kok geger ibu bojo. Itu sering-sering terjadi. Aku harus baru bicara tentang kasih persaudaraan. Lu kok aku digemakel saudaraku. Itu sering terjadi. Saudara, suatu hari saya ngomong sama istri saya, yang rasanya Tuhan ini kok gak bela ya. Apa lebih baik aku gak khotbah? Kenapa? Karena ketika saya mulai jadwal saya mulai banyak, saya khotbah di mana-mana. Tuhan ngerti saya cinta kepada anak-anak saya. Jeffrey Nicover ini masih balita. Kalau kesah saya sampaikan istri saya gara-gara apa? Saya semakin sering berkhotbah ketika anak saya yang balita Jeffrey Nicover saat itu keluar masuk rumah sakit. Bahkan sering tinggal di rumah sakit dan kamar yang sama, itu 2 anak jejer. Saya ngomong istri saya, Tuhan kan Allah yang maha kuasa. Tuhan kan ngerti aku sayang ambil anak-anakku. Kenapa Tuhan tidak singkirkan ini? Kenapa Tuhan tidak bentengi anak-anakku? Sehingga apa? Anakku sehat. Kalau anakku sehat kan aku lebih semangat. Istri saya ngomong apa? Ojo mundur. Kamu tidak usah khawatirkan ketika anak-anak. Ini pekerjaan iblis setan. Kamu tetap maju. Jeffrey Nicover anakmu dijaga, diselamatkan oleh Tuhan. Tak pelihara ini kan maju terus. Saya maju terus. Saya sadar, ini adalah sesuatu yang ingin membuat saya gagal memberikan pelayanan yang terbaik. Suatu malam habis selesai khotbah, saya tidak pulang ke rumah, saya langsung ke rumah sakit Bayangkara. Karena apa? Anak saya yang kedua Niko, opname di situ saya sudah siapkan itu di rumah sakit. Celana pendek sama baju tidur saya, kaos saya sudah di situ. Saya sampai situ saya ganti. Biasa sakitnya anak ini mesti disertai dengan panas badan, demam. Nah, ketika jam 12 lebih kita dibuat panik karena apa? Si Niko ini panasnya 40. Terus kemudian ditambahin deleming. Dia ngomong, Pak, aku takut ada hitam-hitam ini. Wah, saya mikir, wah ini panasnya kedukuran nih. Saya takut kalau setek. Saya ngomong sama istri saya, ya kan mulai wong ini piketannya suster. Minta disuntik supaya apa? Jangan sampai anaknya dewi setek. Karena kalau setek kata kedokteran mengganggu jaringan otak. Dia lari ke sana, saya tak pegang. Niko tak pegang, tetap ngomong, wah takut pada hitam. Puji Tuhan karena semua anak-anak saya itu suka memuji Tuhan mulai kecil. Tak ajak puji-pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, dia ikut. Begitu masuk refresh saudara, susternya masuk sama istri saya, sudah bawa jarum suntik. Dipegang, pikul. Saya dimarahi sama susternya. Wah, bapak ini panik ini. Ini loh anaknya bapak, waduh, keringetan loh. Sus, sebelum istri saya ke sana, tadi kita sudah ukur dengan pengukur suhu badan. 40 ini urutan. Sekarang lihat betul, lihat berapa? Terus tak coba 36,5. Saya dikatain, Pak Roni ini panik ini. Nah selesai, saya
tanya besoknya sama dia, ini sebetulnya yang terjadi apa? Gini loh Pak, ketika aku ngomong itu aku takut ada hitam-hitam. Aku tuh melihat ada banyak orang pakai jubah hitam dengan wajah yang menyeramkan yang membuat aku takut. Tapi ketika Papa ngajak aku bernyanyi dan aku ikut bernyanyi memuji Tuhan, itu muncul opa dan oma pakai jubah putih. Mereka sedang nyanyi kor bersama-sama, dan orang-orang yang menyerangkannya yang membuat aku takut itu lari potak-panting, dan aku bersuka cita karena ada oma-oma itu lari. Kita tidak ngerti saudara sebetulnya, karena alam roh ini seringkali tidak terjangkau oleh pikiran kita. Demikian pula ketika saya bawa tim saya bersama teman yang dikaruniai secara istimewa, dia bukan hanya bisa melihat iblis setan yang ada di ruangan ini, yang ada di mall, tapi dia sekaligus punya karunia untuk menangkap iblis setan itu tadi. Saya akhirnya tahu saudara, lebih memberikan ketajaman saya ngerti firman Allah. Ternyata iblis setan itu tadi yang seringkali orang Kristen ngomong ada. Kita itu ketawa sekarang. Kamu ngomong tidak ada karena apa? Mata jasmanimu kamu tidak lihat. Ini loh temanku ngeliat ini loh. Datang di mall, teman-teman ini mau kadang juga nakal ya. Setan itu mau di mall kok akeh. Disaut sama teman saya. Bes, dalam nama Tuhan Yesus, keluar dalam bentuk batu. Genderuwo itu batu. Itu adalah rumahnya iblis tinggal di situ. Begitu disaut, manifestasinya dalam bentuk itu. Nah, batu ini rohnya masih di situ selama belum dibakar. Dan kebanyakan orang-orang suka memuja benda-benda seperti ini yang dalamnya ada, misalkan cincin permata, itu ada yang ada isinya. Seringkali dikasih minyak dan lain sebagainya, seperti dipuja. Iblis suka seperti itu, dipelihara. Tapi oleh kami, kita dapat berapapun, kita bakar, kita lempar ke sungai semua. 2 hari ini kita dapat 70 biji keris dan lain sebagainya, 70 biji dalam 2 hari kita kerja. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, teman saya ngomong yang satu, Rub, namanya Ruby, elek Rub, ngomongnya waktu deket ke etalase itu, toko permata itu melenek pesugihan nih, itu mesti papi deket, waben deket dengan toko sing permata nih ngelakli, tangannya topak nih kaca, nama Tuhan Yesus, batu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa lihat sekarang apa yang nanti akan ditayangkan. Sudah siap Pak Sony ditayangkan? Silakan. Ini benda-bendanya. Mudah-mudahan tanggal 11 tim saya itu kerja di Surabaya lagi melayani 11 dan 12. Saya kepingin tanggal 11 saya doakan gereja kita yang saya rasakan di lorong ini sampai belakang itu banyak. Nggak usah takut. Karena apa? Kita dijamin dengan firman Allah, tak tunjuk di ayat ini. Sehingga kadang kalau saudara lewat di suatu tempat lorong gitu, ada di lapangan, Ruby sudah melihat, waduh, ini diboni air sini, untuk ada jalan itu tapi becek gitu, nggak bisa kita lewati. Iblisnya di situ, wes dikepung, ditawur. Teman saya dari sana, Ruby dari pojok sini, ada yang berdoa di sana pojok-pojok. Saudara, jangan Anda meremehkan. Ketika Anda berdoa, Anda ini punya kuasa ternyata. Kelihatannya kita kan berdoa kan sembarangan. Anda ngomong gini, ternyata itu punya kuasa. Pak Jim pojok sana ditugasi, Pak Jim dorong ke tempat kita. Sana juga gitu, arahkan ke sini semua. Kan nggak bisa diambil. Tisu yang sudah ada air dan minyak urapan ini dicat sama sandalnya Ruby. Ruby ngomong, aku tuh anu koburi. Dia onotan ngoga, tak tumpangi tangannya. Dia berdoa ini sampai abang hidup sampai gitu. Saya ini ya kerosot tenaga saya disedot sehingga saya jadi ngerti. Kenapa Yesus Kristus Tuhan harus ngomong dengan para murid? Siapa yang menjamah jubah?
Loh Tuhan, sampai kok aneh. Ini orang berdesakan kan logis loh, orang nempel mati kesenggol. Dia ngomong, enggak, aku merasakan ada tenaga yang keluar dari sini. Ternyata saya ngerti, ketika kita perang di dalam roh, tenaga kita tuh ikut keluar. Saya doa di kerosot. Ini kan diinjak sama dia, kosong diinjak. Tuhan keluar dalam nama Tuhan Yesus, kuat dan gini teman saya. Ketika seman kuning ini mau masuk di bawah sandalnya dia, itu bunyi krik 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 krik. Semua yang di sana itu belum dengar. Dan krik tuarek gini. Di balik tisunya sudah ada pusakanya semar itu. Kita pikir, bahwa suara ini berarti ini kita tarik ke sini. Tim setelah pulang saya sama istri saya itu gelele. Pertama taruh ya ndak popon ndak bosan, setelah selesai badan iso kosong kabeh. Karena apa? Ternyata ada begitu banyak tenaga yang kita tidak sadar itu keluar dari dalam. Dapat 102 hari ini dapat 70 di beberapa tempat. Tapi saudara tidak perlu takut, kita sudah dilindungi. Sebagai akhir khotbah saya, Lukas 10 ayat 19. Jika engkau adalah orang yang lagi naik daun, engkau adalah orang yang terkenal, engkau adalah orang yang punya penggemar, hati-hati, Anda adalah sasaran tembak dari iblis untuk diserang. Banyak tempat yang saya doakan, itu kursi direkturnya itu nanti ada pusaka. Begitu masuk ke ruangan saya langsung ngomong Ruby, cek dulu kursi ini bosnya direktur, doa dalam nama Tuhan Yesus warga ini. Bosnya ini kaget sih, kok kalau di kok seperti itu, sampai kursinya digerayai sama anaknya, dia ngomong, Pak, kursimu ora robek, digerayai sama dia. Loh, ini kok sudah berapa puluh tahun saya duduk di sini. Saya ngomong, oh, tidak bicara berapa puluh tahun. Anda beli yang masih bungkusan plastik itu aja bisa masuk karena Anda memimpin. Orang yang tidak suka lempar itu dikirim masuk di situ. Kemarin di pergudangan Sidoarjo, kursinya belum diduduki, ini dompet-dompet plastik, tapi sudah bakal diduduki bosnya. Saya langsung sama Ruby, ini ada. Oh ya, didoa. Kalau luar sudah, kamis juga. Jangan, tapi tidak usah takut. Ini yang Tuhan memberikan jaminan buat Anda dan saya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, yaitu segala kuasa iblis setan. Jika kau adalah orang yang suka melakukan firman Allah di dalam hidupmu sehari-hari, kuasa itu secara otomatis dan usah Anda cari dengan cara puasa. Nanti saya khotbah lagi di sini. Ada 2 judul yang saya kasihkan secara seri. Yang satu, bagaimana Anda punya doa yang sukses, yang berhasil. Kemudian satunya adalah kita bicara tentang doa puasa. Yang dilakukan oleh teman-teman puasa dan lain sebagainya, saya garis bawahi sesuai Alkitab, belum tentu memberikan manfaat. Jika Anda bukan pelaku firman, itu bukan puasa, itu diet. Gitu. Dan apa tadi? Anda juga diminta makan minum saja boleh, tapi apa pelaku firman pasti Anda punya kuasa. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu iblis setan kan selalu jadi musuh kita. Dia kalau mau hajar kita, tembak kita itu lewat dimensi roh. Tapi anak iblis kan ada, yaitu manusia yang kurang ajar itu jadi anak iblis loh. Kita kan bisa klaim, aku anak Tuhan karena apa? Aku cinta kepada Tuhan Yesus. Dia musuh sama Tuhan Yesus, diambil oleh iblis jadi anak iblis. Sing tukang ngirimi santet termasuk dukunnya, tapi tidak usah takut. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga apa? Kata Tuhan, tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Mereka yang takut ngomong ini, Pak Roni yang apa ini? Kok bisa masuk di saya? Saya ngomong, oh, tidak usah takut. Yang dibutuhkan Anda itu adalah mendekati
satu perkara, walaupun itu masuk di kursimu, di ruanganmu, Tuhan tetap menjagai Anda. Jiwa Anda kan tidak tersentuh. Karena apa? Ayatnya ini. Dia tanya, apakah pasti kalau saya berdoa pasti saya tidak diganggu? Belum tentu. Orang berdoa itu ada berdoa yang banyak pakai mulut dan pakai hati kan? Jika kamu punya hati tertuju kepada Tuhan Yesus, saya yakin. Kenapa? Saya masuk ke rumah teman saya yang undang, di ruangan keluarga belakangnya itu taman, dan di taman itu ada gua Maria. Begitu saya masuk, saya langsung ngomong sama Ruby, ada istri saya di sebelah. Ruby, gua Maria itu ada, gede. Oh betul Bu, ada di kirinya gua, dalam gua tapi sebelah kiri. Saya tidak tahu kalau di sebelah kiri itu ada terowongan. Dan ternyata dibuat terowongan lagi di sebelah kirinya, seperti kubur Tuhan Yesus, dan terowongan ini dipasangi AC. Karena apa? Gua itu suka dipakai doa. Istri saya ngomong, aku yang ngerasa nih, tapi yang mosok ya, gua itu kan tiap hari dipakai doa. Saya ngomong, iblis itu kan licin. Tempat mana yang paling aman adalah tempat di mana musuh itu ada. Betul ya? Karena ini dipakai oleh para bajingan. Iblis juga seperti itu, bapak bajingan, iblis itu tadi. Makanya pabrik sabu-sabu adanya di mana? Di lapas malah aman, betul ya? Betul ya? Padahal lapas itu adalah orang yang dikerangkeng. Justru di situ dinikahi gitu. Ya sudah, digarap yang terakhir setelah semua dibersihkan dan saya masuk. Saya ngomong sama yang punya, Pak, kau mungkin, oh sopan nih, melok nih beri. Masuk kita berdua. Dia ngeliat sama nyuting gini, syuting kan, wadah dinding, tarik keluar keris gede, merontak, wah taruh, dan anak-anak tuanya semua sama Ruby di bengkok nih, baru berhenti. Yang aneh itu, ketika teman saya Ruby ini lagi on fire, kadang keris yang seperti itu, otot-otot sama dia diceklek itu tugel. Tapi setelah istirahat makan, gitu, baru makan nasi padang, keris kan banyak ya. Nyaruh, beberapa tugel, nggak kuat udah. Dari mana dia bisa ini tadi? Ada ditambah kuasa ilahi yang hari itu mengurapi dia. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan mari kita tundukkan kepala dan berdoa untuk firman Tuhan. Siapa yang mau datang nanti tanggal 9 tak kabari kira-kira tim bisa datangnya jam berapa? Karena saya misi garap di Surabaya Barat. Ada 5 tempat, tapi saya ini pasti tak jadwal nih. Kalau bisa datang antara jam 2 jam 3 saya ke sini, kalau tidak bisa sorenya. Mampir rumah saya mandi baru ke sini, ini terakhir. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu tipu daya iblis setan yang licik. Biarlah lewat firman-Mu yang hari ini boleh kami dengar. Tuhan, kami boleh mengerti apa yang kami harus waspada di dalam kehidupan kami, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan kelakuan hidup. Oleh karena kami tahu sebagai anak-anak Tuhan, pastilah iblis juga mencobai kami dengan cara yang sama. Iblis mencobai Engkau ya Tuhan Yesus. Namun satu peristiwa di mana kami harus bersyukur, karena Tuhan ternyata walaupun iblis mencobai kami, ternyata Tuhan sudah membentengi kami lewat firman-Mu, sehingga hidup keluarga kami sebetulnya sudah Engkau berkati dengan aman di dalam pelukan kasih sayang keselamatan-Mu. Namun kami tetap ingin Tuhan, kami boleh keluar sebagai pemenang ketika iblis mencobai dalam setiap sisi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, jangan pernah Kau tinggalkan kami, namun sertai kami senantiasa, hingga kami boleh senantiasa bersama keluarga kami ada di dalam gandengan tangan kanan-Mu, dan kami keluar sebagai pemenang dan selamat karena berkat dan rahmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat apa yang kami lakukan, kami rindukan satu perkara, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan percaya,
Sama-sama katakan